Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Alfonda Ramadan, NIM 2018-397 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan full diligence terhadap PT Langgeng Santosa. Yang pertama, langsung saja kita akan membahas ke ruang lingkup pemeriksaan hukum, bahwa pemeriksaan lengkap secara menyeluruh atau full diligence yang dilakukan atas seluruh aspek hukum perusahaan, antara lain bahwa PT Langgeng Santosa berdasarkan Akta Notaris nomor 33, anggaran dasar perusahaan telah mengalami 2 kali perubahan. Perubahan terakhir dengan Akta Notaris nomor 37 tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Perubahan ini diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam suratnya nomor C-1514-HT.01.04 tahun 2018 pada tanggal 10 Agustus 2018, bahwa anggaran dasar perusahaan dan seluruh perusahaannya adalah sah dan benar, tidak ada masalah dari segi hukum maupun dari struktur permodalan dan saham, susunan pemegang saham, direksi dan komisaris, perizinan dan persetujuan, harta kekayaan, asuransi, tenaga kerja, perjanjian dengan pihak ketiga. Perkara dan sengketa melibatkan perusahaan, direksi dan komisaris serta pemegang saham. Yang ketiga, bergeser pada asumsi-asumsi bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak ada yang menyalahi prosedur dan atau ketetapan yang berlaku, baik dari aspek Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selanjutnya membahas pembatasan, bahwa sebagaimana letter of engagement atau LOE antara firma hukum kami dengan PT Langgeng Santosa nomor 001 garing LOE strip JAYYA garing 3 garing 2020 tertanggal 5 Maret 2020 bahwa bentuk laporan ini adalah full due diligence, hanya sebatas melaporkan hasil dan atau keadaan yang ada dengan ada beberapa catatan, bahwa laporan full diligence ini dibuat hanya sebatas memberikan hasil pemeriksaan dari segi hukum atas ada atau tidak ada permasalahan dalam PT Mutiara Salju, bahwa dikarenakan bentuk laporan full diligence maka tidak termasuk adanya legal opinion dari kami. Apabila legal opinion memang disepakati dengan bantuan, maka dapat ditindaklanjuti dengan adanya permohonan dari PT Langgeng Santosa agar dapat disertakan bekas legal opinion dari kami. Selanjutnya membahas hasil pemeriksaan hukum. Yang pertama ada aspek korporasi. Dalam subbab A, akta pendirian dan perubahannya, ada perseroan, maksud dan tujuan, permodalan, struktur pemegang saham, dan susunan direksi komisaris. Subbab B, kewajiban pengesahan dan pendaftaran. Yang kedua, perizinan dan perpajakan. Subbab A, izin penanaman modal, bahwa mengenai izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di dalam pasal 4 adalah benar dan sesuai. Dalam subbab B, izin usaha, bahwa mengenai segala izin usaha atas nama PT Langgeng Santosa adalah benar dan tidak ada masalah. Dalam subbab C, izin perpajakan, bahwa sebagaimana data PBB yang ada dan telah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Kebun Jeruk, mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB berdasarkan PBB dengan SPPT NOP 35.15.120.033.011 strip 2222.22 dengan tanah yang berletak di Jalan Bypass Mojokerto nomor 10 Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kota Mojokerto Jawa Timur seluas 1.850 meter persegi atas nama PT Langgeng Santosa berdasarkan PBB dengan
SPPT NOP-nya bahwa sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah, dalam hal ini SPPT NOP yang tadi saya sebutkan atas nama PT Langgeng Santosa Tanah dan Bangunan yang terletak Jalan Villa Bukit Emas nomor 25 Duku Pakis Kecamatan Duku Pakis Kota Surabaya, Jawa Timur seluas 1.850 meter persegi. Berdasarkan PBB dengan SPPT NOP yang telah saya sebutkan dan tanah yang terletak di Jalan Bypass Mojokerto nomor 10 Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kota Mojokerto Jawa Timur. Adanya benar, akan tetapi ada catatan bahwa PT Langgeng Santosa selaku pemilik akhir atas objek tanah dan bangunan tersebut. Berlanjut pada bab izin ketenagakerjaan, bahwa mengenai izin ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan wajib lapor ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Barat nomor 11 tahun 2008 dan wajib lapor ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor 18 tahun 2007 adalah telah benar dan tidak ada masalah. Dalam harta kekayaan perseroan, subbab A, tanah dan bangunan, bahwa terhadap 8 SHGB mengenai tanah dan atas nama PT Langgeng Santosa adalah benar asli terdaftar secara resmi di Kantor Badan Pertanahan atau BPN Kota Surabaya, bahwa SHGB mengenai tanah dan bangunan atas tanah PT Langgeng Santosa adalah 2 SHGB masih belum berakhir masa berlakunya, antara lain HGB nomor 320 dan HGB nomor 325. Demikian pemeriksaan dari full due diligence atas beberapa status bagaimana dimaksud di atas. Dalam subbab B, barang-barang bergerak, yaitu kendaraan bermotor, bahwa mengenai PT Langgeng Santosa yang berkedudukan hukum di Jalan Villa Bukit Emas nomor 25 Duku Pakis Kecamatan Duku Pakis Kota Surabaya Jawa Timur memiliki beberapa aset, dalam hal ini berupa sejumlah kendaraan konstruksi, yaitu 1 unit tower crane, 1 unit ekskavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Santosa. Adapun 1 dump truck dalam keadaan sedang berada di bengkel dikarenakan ada kendala dalam mesin, sedangkan sisa kendaraan konstruksi dalam keadaan layak jalan. Selanjutnya asuransi. Subbab A, bahwa telah diasuransikan kerugian akibat kebakaran, fire, dan resiko lainnya atau all risks berdasarkan suatu paket polis telah didaftarkan juga pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar 500 juta rupiah pada tanggal 30 Juni 2016, serta pada tanggal 30 Juni 2019 nilai pertanggungan ditambah 200 juta yang menurut pendapat manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari resiko tersebut. Pada subbab B, bahwa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari resiko tersebut. Dan selanjutnya membahas perjanjian kredit penjaminan. Bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas SHGB dengan yang ada semua permasalahan hutang piutang sudah lunas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya roya di bank adalah berkas SHGB atas nama PT Langgeng Santosa tidak ditemukan adanya permasalahan hutang piutang. Selanjutnya membahas perkara-perkara bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas PT Langgeng Santosa tercatat pernah bersengketa dengan Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak-hak dengan Serikat Buruh pada tahun 2020. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID-19. Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Hubungan Industrial, tidak ditemukan adanya perkara baik dalam kasus pidana maupun perdata. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wal taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.